Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 1E. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai geopolitik dan geostrategi. Geopolitik. Geopolitik berasal dari kata geo yang berarti bumi dan politik yang berarti kebijakan negara. Secara sederhana, geopolitik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kondisi geografis mempengaruhi kebijakan politik, strategi pertahanan, serta arah pembangunan suatu negara. Dalam konteks Indonesia, geopolitik berhubungan dengan yang pertama, letak geografis Indonesia yang strategis, kedua, bentuk kepulauan, ketiga, posisi silang antara dua benua dan dua samudra, yang keempat, kekayaan sumber daya alam, dan yang terakhir, keberagaman budaya dan suku bangsa. Geopolitik mengatur bagaimana Indonesia memanfaatkan kondisi geografis ini sebagai kekuatan, sekaligus mengantisipasi ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Menurut para ahli, menurut Halford Mackinder, salah satu tokoh utama dalam studi geopolitik, Mackinder menyatakan bahwa geopolitik adalah studi mengenai interaksi antara ruang geografis, kebijakan politik, dan kekuatan militer. Ia mengemukakan teori Heartland yang menekankan peran pusat Eurasia sebagai kunci dominasi global. Menurut Rudolf Kjellén, seorang ahli geopolitik asal Swedia, mendefinisikan geopolitik sebagai studi tentang negara sebagai organisme hidup yang terkait dengan faktor-faktor geografis dan lingkungan, dan menganggapnya sebagai ilmu tentang negara sebagai organisme spasial. Unsur geopolitik Indonesia. Di Indonesia terdapat sejumlah unsur geopolitik yang mempengaruhi dinamika hubungan internasional dan kebijakan negara. Beberapa unsur geopolitik di Indonesia meliputi: yang pertama ada letak geografis strategis. Indonesia sebagai negara kepulauan berada di jalur perdagangan dan rute maritim internasional, sehingga sangat berpengaruh dalam kebijakan luar negeri dan keamanan. Yang kedua ada keanekaragaman budaya dan etnis. Keragaman suku, budaya, dan agama menjadi kekuatan geopolitik yang mendukung stabilitas nasional jika dikelola dengan harmoni dan persatuan. Yang ketiga, ada energi sebagai faktor strategis. Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas yang menjadikannya produsen energi penting di Asia Tenggara, sehingga berpengaruh pada kebijakan ekonomi dan hubungan internasional. Yang keempat, ada Kepulauan Natuna dan Laut Cina Selatan. Posisi Natuna yang dekat dengan wilayah sengketa menjadikannya fokus geopolitik, terutama terkait klaim di Laut Cina Selatan dan kebijakan pertahanan Indonesia. Yang kelima, ada hubungan dengan negara tetangga. Kerjasama dengan Australia, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste berperan penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan diplomasi regional. Yang keenam, ada peran Indonesia di ASEAN. Keanggotaan Indonesia di ASEAN memperkuat posisi negara dalam menjaga stabilitas, kerjasama ekonomi, dan integrasi kawasan Asia Tenggara. Yang ketujuh, ada ancaman terorisme dan keamanan dalam negeri. Penanganan ancaman internal seperti terorisme mempengaruhi citra internasional dan stabilitas keamanan nasional. Dan yang terakhir ada keamanan pangan dan pertanian. Pangan berkelanjutan menjadi faktor geopolitik penting karena penduduk Indonesia yang besar. Stabilitas pangan berkaitan langsung dengan stabilitas sosial dan politik. Manfaat geopolitik dalam suatu negara. Geopolitik memberikan sejumlah manfaat bagi suatu negara dalam mengelola kebijakan luar negeri, pertahanan, dan pembangunan. Berikut adalah beberapa manfaat geopolitik bagi suatu negara. Yang pertama, membantu perumusan kebijakan luar negeri. Geopolitik membantu negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang efektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor geografis, ekonomi, dan politik. Pemahaman mendalam terhadap posisi geografis suatu negara dapat membantu dalam memilih mitra strategis, merespon ancaman, dan memperluas pengaruh internasional.
Yang kedua, dasar strategis pertahanan dan keamanan. Geopolitik menjadi dasar strategi pertahanan dan keamanan suatu negara. Pemahaman atas geografi dan topografi memungkinkan perencanaan pertahanan yang efisien, termasuk dalam menentukan posisi pangkalan militer, jalur pertahanan, dan kebijakan pertahanan nasional. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam yang efektif. Pemahaman terhadap aspek geografis memungkinkan suatu negara untuk mengelola sumber daya alam dengan bijak. Geopolitik membantu dalam merencanakan pengembangan ekonomi, perdagangan internasional, dan investasi asing yang sesuai dengan kebijakan nasional. Yang keempat, memperkuat diplomasi dan kerjasama antar negara. Geopolitik menjadi alat penting dalam konduktivitas diplomasi. Pemahaman tentang posisi geografis dan hubungan dengan negara-negara tetangga dapat mempermudah proses negosiasi diplomatik, kesepakatan perdagangan, dan aliansi strategis. Yang kelima, menjamin keamanan energi nasional. Geopolitik memainkan peran dalam mengamankan sumber daya energi, terutama dalam hal pembelian atau kontrol atas sumber daya energi seperti minyak dan gas. Negara dapat merancang kebijakan energi berdasarkan posisi geopolitiknya untuk memastikan pasokan energi yang berkelanjutan. Yang keenam, meningkatkan efektivitas penanganan krisis dan konflik. Dalam situasi krisis atau konflik, pemahaman terhadap geopolitik membantu suatu negara dalam merencanakan respon yang efektif. Ini termasuk strategi militer, diplomasi, dan langkah-langkah lainnya untuk menangani ancaman atau konflik yang muncul. Yang ketujuh, memperkuat identitas nasional dan kedaulatan. Geopolitik dapat digunakan untuk memperkuat identitas nasional dan kedaulatan. Pemahaman atas nilai-nilai kultural, sejarah, dan keunikan geografis suatu negara dapat menjadi dasar untuk membangun jati diri nasional dan mempertahankan kedaulatan. Geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi dan strategi yang artinya cara atau siasat. Kata strategi sendiri ditunjukkan sebagai usaha yang menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya alam. Dalam kehidupan bernegara, makna geostrategi berarti metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan melalui proses pembangunan dengan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur untuk masa depan yang lebih baik. Bagi bangsa Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Geostrategi Indonesia berasal dari kesadaran terbentuknya bangsa Indonesia yang majemuk dan heterogen. Artinya, tiap suku bangsa mempunyai hubungan historis dan psikologis dengan daerahnya. Proses integrasi bangsa yaitu perpaduan berbagai unsur kekuatan bangsa ke dalam satu jiwa kebangsaan sesuai dengan konstitusi. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional. Geostrategi Indonesia merupakan suatu cara dalam memanfaatkan seluruh wilayah geografi yang ada di Indonesia untuk menentukan kebijakan, arahan, serta sarana-sarana demi mencapai tujuan seluruh bangsa. Pembentukan geostrategi Indonesia diawali dengan kesadaran bahwa bangsa dan negara memiliki faktor-faktor yang setiap saat dapat menjadi pemecah belah, akibatnya kesatuan bangsa akan hancur. Geostrategi di Indonesia memiliki beberapa tujuan, yakni yang pertama, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang berbasis aspek ideologi, politik, sosial budaya, maupun aspek-aspek lainnya. Yang kedua, sebagai penunjang tugas pokok pemerintah Indonesia, tugas pokok tersebut yakni yang pertama, menegakkan hukum dan ketertiban, yang kedua, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, yang ketiga, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, yang keempat, terwujudnya keadilan hukum dan sosial, dan yang terakhir, kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Ketahanan nasional.
Ketahanan nasional terdiri dari dua suku kata, yakni ketahanan dan nasional. Ketahanan berarti artinya kuat, kuat menderita, kuat menguasai diri tetap pada keadaannya, keteguhan hati dan kesabaran. Sedangkan kata nasional maknanya sebagai kesatuan dan persatuan, kepentingan bangsa yang telah menegara. Biasanya berhubungan erat dengan kemampuan manusia dalam menghadapi kenyataan. Secara istilah, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan. Gangguan tersebut dapat berasal dari luar dan dalam, langsung maupun tidak langsung, serta membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Astagatra. Astagatra merupakan sebuah konsep dalam konteks ketahanan nasional Indonesia. Astagatra ini terdiri dari dua aspek, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Trigatra yang meliputi aspek alam berupa geografi, demografi, dan sumber daya alam, sedangkan Pancagatra mencakup aspek sosial berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Trigatra terdiri dari tiga aspek. Yang pertama ada aspek geografi. Kondisi geografi suatu negara sangat berpengaruh terhadap bangsa yang tinggal di dalamnya. Pengaruh yang dimaksud dapat berupa pola kehidupan, sikap hidup, dan cara berpikir atau cara pandang terhadap dirinya sebagai bangsa dan cara pandang keluar. Dalam Astagatra, kondisi geografi ini mencakup unsur letak, luas, dan bentuk wilayahnya. Dan yang kedua ada sumber kekayaan alam. Gatra sumber kekayaan alam ini berkaitan dengan potensi sumber kekayaan alam dan jenis atau macam kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu negara. Kendati begitu, potensi sumber kekayaan alam dan jenisnya ini belum mencerminkan kemakmuran suatu negara. Maka dari itu perlu dieksploitasi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Dari gatra sumber kekayaan alam ini, yang paling penting adalah bahan pangan, bahan mineral, flora dan fauna, energi, dan tingkat eksploitasi dari seluruh sumber kekayaan alam tersebut. Dan yang terakhir adalah demografi. Selanjutnya adalah gatra demografi yang mencakup jumlah penduduk, struktur penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan, sebaran, dan kualitasnya. Selanjutnya ada Pancagatra. Pancagatra terdiri dalam 5 aspek. Yang pertama ada ideologi. Ideologi adalah renungan pendirian yang didorong oleh keinginan untuk mencari hikmah kebenaran, kearifan, kebijaksanaan dalam hidup. Apabila renungan pemikiran ini telah sampai pada suatu pandangan dan pendirian tertentu, maka disebut sebagai pandangan hidup. Lalu yang kedua ada politik. Umumnya politik disangkut pautkan dengan kekuatan dan kekuasaan. Namun selain itu, politik juga seringkali dihubungkan dengan masalah negara dan kekuasaan negara yang berada di tangan pemerintah. Hal terpenting dari gatra politik adalah kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan tuntutan rakyat dan keinginan rakyat, sistem pemerintahan demokrasi, dan politik luar negeri bebas dan aktif. Lalu yang ketiga ada ekonomi. Gatra ekonomi diarahkan pada landasan yang bertumpu pada kekuatan pertumbuhan perekonomian, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sektor perekonomian Indonesia dikelompokkan ke dalam 3 sektor, yaitu sektor publik, sektor swasta, dan sektor koperasi. Lalu yang keempat, sosial budaya. Gatra sosial budaya masih berkaitan dengan unsur watak atau identitas rakyat Indonesia sebagai bangsa, moral, dan budaya sebagai bangsa. Moral dan watak ini dilandasi oleh ketakwaan dalam kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang terakhir ada pertahanan dan keamanan. Melindungi bangsa dan tanah air merupakan salah satu upaya untuk menjamin kelangsungan hidup. Hal ini menjadi penting karena kepentingan bangsa Indonesia tidak selalu sejalan dengan kepentingan bangsa lain. Maka dari itu perlu dilakukan penerapan HANKAM demi menjaga keamanan bangsa dan negara.
Sepertinya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.